Baik, selamat siang Pak Ranto. Hari ini kita lanjut dengan 2 materi. Kita kebut aja. Untuk ujiannya kayaknya diundur ya, nggak tanggal 8. Nanti kita lihat nanti pengumumannya tanggal berapa. Oke, manajemen keadaan darurat. Manajemen keadaan darurat artinya mengelola apabila terjadi keadaan darurat. Keadaan darurat sendiri artinya keadaan di luar normal ya. Jadi keadaan di luar normal, keadaan yang memerlukan penanganan dengan segera, kalau tidak ditangani segera akan berakibat lebih fatal gitu. Seperti contohnya kebakaran, ya. Lalu kecelakaan kerja yang melibatkan banyak pekerja, keracunan massal, ya itu bisa disebut namanya keadaan darurat. Karena kalau sudah massal, berarti otomatis operasional perusahaan hampir dapat dikatakan berhenti. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa mengakibatkan operasional perusahaan berhenti bisa dikatakan keadaan darurat. Lalu maksud dan tujuan manajemen keadaan darurat adalah untuk mengurangi dampak dan kerugian lebih lanjut atau lebih besar. Jadi di sini pengawas operasional media harus memiliki skill ya, dan pengetahuan bagaimana caranya mengelola keadaan darurat. Ruang lingkupnya adalah untuk area atau area kerja di pertambangan. Cara melakukannya itu nanti yang akan distandarkan di dalam SKKNI ya, yang akan kita bahas. Hambatan dan masalahnya. Hambatan dan masalahnya adalah kurangnya skill ya dari para petugas penanganan keadaan darurat, kurangnya skill manajemen dari pengelola atau pengawas operasional media, dan kemudian minimnya peralatan untuk penanganan keadaan darurat, lalu kurangnya koordinasi dikarenakan kurang latihan ya, kurang simulasi, sehingga pas terjadi keadaan darurat, semuanya saling kebingungan, saling menunggu ya, dan saling menunggu komando. Padahal kalau keadaan darurat itu udah nggak ada komando ya. Jadi udah tahu siapa dan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi bedakan keadaan normal dengan keadaan darurat. Untuk standar operating prosedurnya juga, itu tentu berbeda. Dalam keadaan normal, SOP-nya akan berbeda dengan SOP dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, SOP-SOP untuk pekerjaan biasa tentu tidak berlaku. Dalam keadaan darurat, ini SOP-nya adalah bagaimana pengelolaan dan penanganan keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan darurat adalah usaha-usaha pertama adalah menyelamatkan nyawa orang. Dan kemudian selanjutnya baru harta benda perusahaan. Nah, contohnya kalau terjadi umpamanya keracunan massal gitu umpamanya, tiba-tiba makanan dari catering ada mengandung virus atau bakteri, sehingga menyebabkan banyak pekerja yang muntah-muntah. Nah, dalam keadaan ini, seorang pengawas operasional media harus mampu mengendalikan situasi.
Langkah pertama adalah menelpon petugas medis. Lalu langkah kedua, mengkoordinasikan orang-orang yang tidak keracunan, yang mengetahui sedikit tentang medis, itu untuk memberikan pertolongan pertama. Ya. Nah, lalu para korban ini dibawa ke tempat yang layak. Kalau klinik, ada klinik, tapi nggak mungkin kalau seandainya banyak, mungkin nggak muat. Jadi cari tempat darurat untuk memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Nah, mungkin dalam keadaan keracunan, pertolongan pertamanya adalah mungkin memberikan norit, ya, atau memberikan banyak air minum, atau memaksa si korban muntah. Nah, ini semua usaha-usaha ini dilakukan, ya. Tentu yang melakukannya juga tenaga yang mengetahui sedikit tentang medis, yang sudah diberikan pelatihan petugas P3K. Jadi sembari menunggu tim medis datang, diberikan pertolongan pertama. Nah, jadi itu kira-kira contohnya bagaimana manajemen keadaan darurat. Dan manajemen keadaan darurat ini sebenarnya sudah dibentuk ya sebelum keadaan darurat itu terjadi. Jadi nggak mungkin dalam keadaan darurat baru mau membentuk manajemen. Jadi jauh sebelum keadaan darurat terjadi sudah dibentuk manajemen, sudah simulasi, latihan, ya, sehingga begitu keadaan darurat terjadi, semuanya sudah refleks. Nggak perlu bertanya-tanya lagi, nggak perlu menunggu komando. Semuanya sudah tahu siapa dan melakukan apa gitu. Jadi penanganan keadaan darurat ini tentu sangat dibutuhkan ya dalam pekerjaan di pertambangan. Terutama sekali kalau di pertambangan itu jauh dari kemana-mana gitu. Jadi sebelum sambil menunggu pertolongan yang mungkin datangnya bisa lebih dari sejam, itu harus diusahakan internal perusahaan itu bisa mengendalikan kondisi darurat tersebut. Artinya supaya tidak bertambah parah gitu. Nah, sekarang kita lihat SKKNI-nya ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, atau Standar Kompetensi Kerja ya, kompetensi kerja khusus, SKK khusus, karena yang namanya POP, POM, PO ini masuk ke SKK ya, Standar Kompetensi Khusus. Ini mengelola keadaan darurat di pertambangan. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola keadaan darurat di area kerjanya. Jadi kompeten itu nggak hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi juga sikap. Ya. Attitude. Kalau sikapnya nggak bagus, walaupun pintar, penuh skill, nggak bisa dikatakan kompeten. Jadi ini satu kesatuan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di elemen kompetensi untuk mengelola keadaan darurat di pertambangan, ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, membuat program pencegahan keadaan darurat. Yang kedua, melaksanakan program pencegahan keadaan darurat. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat. Jadi sama seperti kemarin, pengawas operasional media ini dituntut untuk bisa membuat program. Kalau kemarin program lingkungan, sekarang program pengendalian atau pengelolaan keadaan darurat. Nah, membuat program pencegahan keadaan darurat ada 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, potensi keadaan darurat diidentifikasi sesuai dengan area kerja kegiatan. Jadi, mengidentifikasi nih, kira-kira area kerja ini apa saja potensi keadaan darurat. Potensi keadaan darurat itu ya berhubungan kira-kira insiden apa yang bisa mungkin terjadi.
Dan kemudian insiden ini berkembang menjadi skala yang besar. Lalu program pencegahan keadaan darurat direncanakan sesuai hasil identifikasi. Jadi setelah diidentifikasi baru bisa di-create atau dibuat programnya ya untuk pencegahan keadaan darurat tersebut. Yang ketiga, program pencegahan keadaan darurat dibuat sesuai rencana. Jadi yang kedua tadi direncanakan, yang kriteria unjuk kerja yang ketiga ini baru dibuat sesuai rencana. Kemudian yang keempat, program-program pencegahan keadaan darurat dievaluasi sesuai rencana. Jadi di sini poin keempat, semua program itu dievaluasi. Apakah bisa diterapkan, cocok, ya, efektif, efisien, atau tidak. Ya. Jadi membuat program pencegahan keadaan darurat, pertama identifikasi dulu potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi di area kerja. Baru kemudian rencanakan program sesuai dengan hasil identifikasi. Setelah itu, ya diterapkanlah programnya. Program pencegahan keadaan darurat itu dibuat dulu ya, baru setelah dibuat, dievaluasi programnya. Ini belum diterapkan ya, baru dibuat dan kemudian dievaluasi apakah bisa cocok atau enggak. Nah, yang kedua baru dilaksanakan atau diterapkan ya. Melaksanakan program pencegahan keadaan darurat. Di sini ada 7 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, sarana dan prasarana pencegahan keadaan darurat disiapkan sesuai hasil identifikasi keadaan darurat. Jadi menyiapkan segala tools ya, metode, sarana, prasarana untuk melakukan untuk melaksanakan ya program pencegahan keadaan darurat. Jadi siapkan dulu sarana prasarana sebelum diterapkan program tersebut. Yang kedua, tim tanggap darurat atau emergency response team disiapkan sesuai kebutuhan. Yang kedua, setelah menyediakan sarana dan prasarana, pembentukan emergency response team. Yang ketiga, keadaan darurat dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Lalu dikomunikasikan kepada seluruh karyawan ya, dikumpulkan semua karyawan atau dikumpulkan mungkin head departemen, nanti dari head departemen kepada tim di bawahnya. Lebih bagus semua karyawan dikumpulkan. Karena kalau nanti lewat head departemen, informasi yang harus disampaikan oleh tim oleh pengawas operasional pertama Madya belum tentu lengkap gitu. Lalu simulasi keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Lalu diadakan simulasi ya, latihan. Yang kelima, evaluasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat dibuat sesuai standar operating procedure. Setelah itu, latihan ini dievaluasi. Apakah memang dapat dilaksanakan? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah cocok untuk dilaksanakan? Dan pertanyaan berikutnya, apakah efektif kalau dilaksanakan? Nah, gitu. Dan yang ketujuh, hasil evaluasi didokumentasikan ya, direkam, dan didokumentasikan itu bisa direkam, disimpan ya, di dalam bentuk hard copy atau soft copy. Lalu yang ketiga, melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat. Nah, ini melaksanakan program pencegahan keadaan darurat yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat. Jadi antara melaksanakan program pencegahan, di sini melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan. Jadi kalau di yang elemen kompetensi ketiga ini bukan programnya ya, dan kan manajemen keadaan darurat ya, pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat. Di sini ada 3 elemen kompetensi. Pelaksanaan pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat dijelaskan sesuai dengan standar operating procedure (SOP).
Kemudian pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan standar operating procedure. Yang ketiga, pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat dievaluasi sesuai dengan SOP. Ya, pertama, pelaksanaannya dulu dijelaskan ya. Yang kedua, pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat dilaksanakan. Yang ketiga, pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat dievaluasi. Jadi dijelaskan dulu, kalau ada masukan-masukan mungkin akan direvisi, baru kemudian dilaksanakan, dan terakhir dievaluasi. Ya ini ya, jadi di sini kemampuan daripada penguasa operasional media untuk membuat program pencegahan keadaan darurat. Apa saja itu program pencegahan keadaan darurat? Ya, mungkin program pelatihan untuk tim penanggulangan keadaan darurat. Ya. Satu. Kemudian pembuatan sprinkler ya untuk gedung-gedung atau kantor-kantor, workshop yang ada di area pertambangan. Jadi apabila terjadi kebakaran, itu sprinklernya akan bekerja. Atau peralatan-peralatan lain ya, pengukur tekanan udara, pengukur suhu, ya, dan sebagainya, untuk memantau keadaan-keadaan, ya, memantau lingkungan, dan alat-alat ukur lainnya ya, yang mungkin akan dapat membantu monitoring keadaan, apakah semuanya masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi atau enggak. Jadi banyak program yang bisa dibuat. Ini memerlukan kreativitas daripada pengawas operasional media, dan mungkin bisa bentuk tim ya, sehingga dari tim ini akan melakukan brainstorming, kira-kira program-program apa yang cocok untuk dilaksanakan di area tempat kerja, ya, di pertambangan. Lalu, kalau sudah ada ide, tinggal dibicarakan bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan program tersebut. Nah, ini pembuatan program. Kemudian program itu dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya membuat sarana prasarana ya, menyediakan peralatan mungkin. Lalu pembentukan tim tanggap darurat atau emergency response team. Lalu keadaan darurat dikomunikasikan ya apa saja kepada seluruh karyawan. Kemudian latihan atau simulasi keadaan darurat. Lalu evaluasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat. Lalu hasil evaluasi itu disosialisasikan. Kemudian hasil evaluasi didokumentasikan. Dan yang terakhir melaksanakan pengelolaannya. Ya, jadi pengelolaannya pertama kali diidentifikasi atau dijelaskan, lalu pengelolaan keadaan darurat itu diterapkan dan dibuat dalam bentuk SOP, kemudian pengelolaan itu dievaluasi. Ya ini ya, kira-kira knowledge dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang penguasa operasional media. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Pak Ranto? Lanjut dulu, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi kedua ya. Oke. Materi kedua.
Oke, standarisasi pertambangan minerba. Standar. Zaman sekarang kita nggak jauh dari standar. Standar itu artinya segala sesuatu itu sudah diatur ya, diatur, ditetapkan, dan kemudian pelaksanaannya adalah standar ini apabila diterapkan, maka akan terjadi keseragaman. Sehingga segala sesuatu yang seragam, itu mudah pengawasannya. Nah, kalau di industri pertambangan, standar itu bisa diterapkan sehingga pengawasan akan lebih mudah ya bagi pengawas operasional media. Dan standar ini menjadi suatu acuan. Jadi nggak ada acuan pembanding lain ya yang diterapkan, hanya standar ini. Sehingga apabila terjadi penyimpangan, mudah dicari di mana nih penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Karena sudah standarisasi. Kalau belum ada standarisasi, kita akan bingung. Mau minta pertanggungjawaban siapa gitu. Tapi karena sudah di standar, jadi kalau ada orang yang menyimpang dari standar, itu akan mudah terlihat. Contohnya, kalau di sekolah kan pakai seragam. SD pakai putih, merah tua, merah marun. Kalau ada yang pakai putih dengan warna selain merah marun, maka akan ketahuan. Ini anak SD apa bukan? Gitu. Jadi mudah diidentifikasi. Jadi dengan standar mudah sekali kita mengidentifikasi siapa yang berbuat salah, siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi standar ini memang benar-benar mengatur kerja dengan lebih sistematis, dengan lebih efektif, dan dengan lebih efisien. Ruang lingkupnya adalah berlaku di perusahaan tempat kita bekerja, dan cara melakukannya nanti akan dibahas di dalam SKKNI. Hambatan dan masalahnya, mungkin banyak yang belum mengerti maksud dari standar, sehingga mereka tidak serius menjalankan standar. Mereka mungkin masih berpikir cara mereka sendiri adalah mungkin lebih bagus. Kalau seandainya mereka mempunyai cara lain yang mungkin lebih bagus, lebih efektif, itu tinggal diajukan ke manajemen. Standar yang ada bisa direvisi. Tapi jangan bikin double standar. Sudah ada standar, mereka pakai standar mereka sendiri atau cara mereka sendiri. Ini nanti akan berakibat mungkin tidak baik, dan kemudian ya bisa mengarah kepada insiden. Karena standar yang dibuat ini sebenarnya sudah mengacu kepada memperhitungkan banyak faktor. Sesuai dengan kondisi tempat kerja, sesuai dengan peralatan yang dipakai, ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, dan banyak hal yang lain lagi yang menjadi faktor pertimbangan standar itu ditetapkan. Kalau kita buat standar sendiri, mungkin akan terjadi anomali atau penyimpangan, dan bisa terjadi insiden. Jadi, jangan berkreasi untuk membuat standar sendiri. Kalau memang dianggap standarnya lebih bagus, silakan diajukan ke manajemen. Lalu manajemen akan meninjau dan melakukan simulasi, uji coba, apakah benar standarnya memang cocok dan lebih bagus untuk diterapkan. Kalau benar, ya mungkin akan dilakukan revisi terhadap standar yang sudah ada. Jadi jangan beropini, ya, a priori bahwa standarnya lebih bagus, jadi dia hanya melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar atau acuan yang dia sendiri yang tahu gitu. Ya, contoh-contohnya adalah SOP, ya, Standard Operating Procedure.
SOP sudah ada. Tapi kalau kita pakai cara kita sendiri, itu kan artinya anomali. Ya. Atau tindakan tidak aman. Dan kalau sebagai pengawas, ya, pengawas operasional media, ini hal-hal yang seperti ini harus segera ditindak. Ya. Harus segera diselidiki. Kenapa ada orang memakai SOP sendiri? Ya, jadi standar itu sangat penting sekarang karena dunia kita ini menuju kepada satu standar. Di dunia ini mungkin dalam beberapa bidang masih ada beberapa standar yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Tapi ke depannya, kita benar-benar akan menuju kepada satu standar. Semuanya nanti akan dipimpin oleh IOS, International Organization of Standardization, salah satu badan di bawah PBB, yang tugasnya adalah membuat standar-standar. Jadi IOS akan memimpin untuk penyatuan standar-standar yang ada di dunia. Sehingga nanti tidak ada lagi perbedaan di muka bumi ini. Ya. Yang satu pakai inci, yang satu pakai sentimeter, yang satu pakai kilogram, yang satu pakai on, semuanya akan sama. Sehingga dengan standar yang sama, semua akan saling memudahkan. Ya. Contoh kita kalau nanti nyari baut ke seluruh dunia sama aja. Ukurannya M10 ya, itu udah 1 cm maksudnya. 10 mm 1 cm. Jadi sudah sama, mau di Indonesia, Amerika, Jepang, Eropa, Afrika, dan seterusnya. Yaitu gunanya standar. Nah, dalam bidang di perusahaan juga harus menetapkan standar apa yang akan dipakai nanti. Sehingga tidak ada terjadi double standar, karena double standar ini akan membingungkan ya. Oke, kita lihat SKKNI-nya, judulnya mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Ya, jadi mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Ini ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, memahami standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi paham dulu ya. Yang kedua, membuat standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Setelah paham apa itu standar, maka pengawas operasional media harus sudah bisa membuat standar untuk setiap kegiatan. Yang ketiga, menerapkan standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Setelah itu, standar itu diterapkan. Jadi, elemen kompetensi yang pertama ini memahami standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara ada 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, pengertian standarisasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, arti dan definisi standar itu dijelaskan sesuai dengan yang telah ada di peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, jenis-jenis standar dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi standar-standar yang ada sesuai dengan yang ada di peraturan perundang-undangan, ya, itu nanti yang diidentifikasi. Yang ketiga, pengembangan standarisasi dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana mau dikembangkan standarnya, semuanya sudah ada diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemeliharaan standarisasi dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana memaintain standarisasi, semuanya sudah diatur dalam regulasi pemerintah. Kita nggak perlu ngarang lagi, sudah ada. Yang kedua, sini baru membuat standarnya. Sini ada 3 kriteria unjuk kerja.
tahapan pada area kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi urut-urutan kerja maksudnya tahapan. Kemudian standar pada area kerja ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, standar pada area kerja dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini cara mengerjakannya. Ini maksudnya SOP ya, Standard Operating Procedure. Jadi identifikasi dulu apa area pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat kerja, lalu masing-masing aktivitas kerja itu dilihat tahapan-tahapannya yang cocok. Nah, lalu ditentukanlah standarnya, ya, standar langkah-langkahnya. Standar pada area kerja ditentukan sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian standar pada area kerja dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Ditentukan lalu dirumuskan. Yang ketiga, menerapkan standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Di sini ada kriteria unjuk kerja. Yang pertama, standar yang telah dirumuskan pada setiap area kerja disosialisasikan sesuai prosedur. Lalu standar yang sudah dirumuskan, baru dirumuskan ya, disosialisasi. Mungkin nanti ada masukan-masukan tambahan untuk perbaikan. Lalu, kriteria unjuk kerja yang kedua, standar yang telah disosialisasikan pada setiap area kerja dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi setelah disosialisasi, nggak ada masukan lagi, nah sudah ditetapkan. Ya. Habis tetapkan, langsung dilaksanakan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan standar pada setiap area kerja diawasi sesuai prosedur. Jadi saat pelaksanaannya itu dimonitoring. Ya. Jangan sampai nanti ternyata nggak cocok nih. SOP yang sudah dibuatnya harus segera direvisi. Jadi ini sebenarnya ya, standar untuk diterapkan ya SOP, Standard Operating Procedure. Jadi cara melakukan pekerjaannya selangkah-langkah yang sudah dirumuskan dalam SOP. Nah, pengawas operasional media harus bisa membuat SOP. Oke, Pak Ranto. Lanjut, Pak. Ya, jadi saya sambil menyiapkan bahan buat itu, Pak. Buat melengkapi dokumen. Oke, sip. Jadi nanti saya akan buat videonya, mungkin nanti dibagi-bagikan aja ya. Baik, Pak. Nah, jadi dua materi ini nggak begitu sulit karena hanya manajemen keadaan darurat dan juga cara membuat SOP. Mungkin SOP sudah ada, cuman kalau dibutuhkan seorang pengawas operasional media juga harus bisa buat SOP. Lalu yang pertama tadi harus bisa buat program penanganan keadaan darurat. Itu juga mungkin sudah ada, tapi next-nya harus bisa ya buat program-program mungkin yang lain yang kira-kira cocok untuk diterapkan di perusahaan Bapak gitu. Oke, ini aja masih ada pertanyaan nggak kira-kira Pak? Dari saya untuk itu nggak ada dulu, Pak. Oke, kalau nggak ada kita sudahi dulu. Mungkin besok kita bisa lanjut lagi untuk sisa materi yang ada ya. Besok hari Jumat bukan ya, Pak ya? Enggak, diundur Pak. Belum dikasih tahu Elis ya? Ini ya, tesnya belum jadi besok ya? Iya, nggak jadi besok. Oke. Oke, Pak. Oke, nanti kami umumkan lewat grup PA ya. Makasih ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak.